Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, ada satu pelajaran yang pelan-pelan kita pahami, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar, tidak selalu hadir karena perhatian orang lain, tidak selalu lahir dari telepon yang berbunyi atau pesan yang masuk. Kadang justru kebahagiaan tumbuh ketika kita berhenti menunggu dan mulai menerima bahwa diri kita tetap berharga, meski tidak selalu diperhatikan seperti dulu. Mungkin ada di antara kita yang pernah merasa, mengapa anak jarang menelepon? Atau, mengapa sekarang terasa lebih sepi? Perasaan itu wajar, sangat manusiawi. Setelah puluhan tahun kita memberi perhatian tanpa batas, hati ini tentu berharap sedikit balasan. Namun jika kebahagiaan kita hanya bergantung pada perhatian orang lain, maka hati akan mudah terluka. Bapak dan Ibu yang mendengarkan dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, atau bahkan dari Malaysia, Singapura, dan Thailand, bolehkah saya tahu Bapak Ibu menyimak dari mana? Silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan merasa tidak sendiri. Di usia senja, kita perlu belajar menggeser sumber bahagia. Bukan lagi menunggu orang datang membawa senyum, tetapi menciptakan senyum itu sendiri. Menyeduh teh hangat di pagi hari, menyiram tanaman, membaca doa dengan pelan, atau sekadar duduk menikmati udara sore. Hal-hal sederhana ini bisa menjadi sumber damai yang tidak tergantung pada siapapun. Bapak dan Ibu, perhatian memang indah, tetapi menunggu perhatian tanpa henti bisa membuat hati terasa kosong. Padahal, kita telah melalui hidup yang panjang dan penuh perjuangan. Kita bukan orang yang lemah. Kita adalah pribadi yang kuat, yang sudah terbukti mampu melewati masa sulit. Maka di usia ini kebahagiaan seharusnya tidak lagi rapuh. Belajarlah berdamai dengan kesunyian, karena kesunyian tidak selalu berarti kesepian. Di dalamnya ada ruang untuk berbicara dengan diri sendiri, mengenang hal-hal baik dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Ketika hati sudah penuh oleh rasa syukur, perhatian dari luar akan terasa sebagai bonus, bukan kebutuhan utama. Segmen ini adalah pelukan lembut bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sedang merasa kurang diperhatikan. Jangan menunggu orang lain untuk membuat kita bahagia. Bahagia itu bisa kita tanam sendiri, kita rawat sendiri, dan kita nikmati sendiri. Karena di usia senja, ketenangan yang lahir dari dalam hati jauh lebih kokoh daripada perhatian yang datang dan pergi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja kita mulai menyadari bahwa sebagian luka bukan berasal dari perlakuan orang lain, tetapi dari harapan kita sendiri yang terlalu tinggi. Kita berharap anak selalu mengerti tanpa perlu dijelaskan. Kita berharap keluarga selalu peka tanpa perlu diminta. Kita berharap perhatian datang tepat ketika hati sedang kosong. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Harapan itu sebenarnya indah. Ia menunjukkan bahwa kita masih peduli, masih menyayangi, masih berharap hubungan tetap hangat. Tetapi ketika harapan tidak terpenuhi, hati bisa terasa kecewa. Jika kekecewaan itu dipelihara terlalu lama, ia berubah menjadi kesedihan yang diam-diam menggerogoti kebahagiaan. Disinilah kita perlu belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Melepaskan bukan berarti berhenti menyayangi. Bukan pula berarti menyerah pada keadaan. Melepaskan adalah cara kita melindungi hati agar tidak terus-menerus terluka. Kita tetap mencintai anak-anak kita, tetap mendoakan mereka setiap malam, tetapi kita tidak lagi menggantungkan rasa bahagia pada seberapa sering mereka menelpon atau berkunjung. Bapak dan Ibu, anak-anak kini memiliki tanggung jawabnya sendiri. Mereka berjuang dengan kehidupan mereka, menghadapi tekanan pekerjaan, keluarga, dan berbagai persoalan yang mungkin tidak selalu mereka ceritakan. Bukan berarti mereka tidak peduli, kadang mereka hanya lelah. Dan sebagai orang tua yang bijaksana, kita belajar memahami tanpa harus selalu dimengerti. Cobalah perlahan mengganti harapan dengan doa. Saat ingin diperhatikan, angkat tangan dan berdoalah. Saat merasa sepi, dekatkan diri kepada Tuhan. Saat hati terasa kosong, isi dengan aktivitas kecil yang membuat jiwa tetap hidup, membaca, berjalan pagi, berbincang dengan tetangga yang baik. Dengan begitu, kebahagiaan tidak lagi rapuh. Di usia senja, kedewasaan bukan hanya soal umur, tetapi soal kemampuan mengelola rasa. Kita tidak bisa mengatur orang lain, tetapi kita bisa mengatur hati kita sendiri. Ketika harapan tidak lagi membebani, hati terasa lebih ringan. Dan disitulah kita mulai merasakan kebahagiaan yang lebih tenang, bahagia yang tidak bergantung pada perhatian siapapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar melepaskan harapan yang terlalu tinggi,
Kini saatnya kita menemukan kembali satu hal yang mungkin sempat terlupa, bahwa sumber bahagia sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Selama bertahun-tahun kita terbiasa memberi waktu, tenaga, perhatian, bahkan mengorbankan keinginan pribadi demi keluarga. Tanpa sadar, kita menaruh kebahagiaan di luar diri kita. Padahal di usia senja ini, kita perlu memulangkannya kembali ke dalam hati. Coba ingat kapan terakhir kali Bapak dan Ibu melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Bukan karena kewajiban, bukan karena diminta, bukan karena tanggung jawab. Mungkin sekadar duduk santai menikmati pagi, mendengarkan suara burung, atau membaca buku lama yang dulu tertunda. Hal-hal kecil seperti ini terlihat sederhana, tetapi mampu menghidupkan kembali rasa syukur yang kadang tertutup oleh rasa sepi. Bahagia tidak selalu berarti tertawa keras atau memiliki banyak teman. Kadang bahagia hadir dalam bentuk hati yang tenang. Tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran, tidak ada perasaan tersisih. Hanya ada diri kita yang berdamai dengan keadaan. Di usia 60 tahun ke atas, ketenangan adalah hadiah paling berharga yang bisa kita berikan untuk diri sendiri. Bapak dan Ibu, jangan merasa bersalah jika ingin menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana. Kita sudah melewati banyak peran, sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai pekerja, sebagai penopang keluarga. Sekarang bukan waktunya lagi membuktikan apa-apa. Sekarang adalah waktunya merawat hati yang sudah lama setia menemani perjalanan hidup kita. Belajarlah berbicara baik kepada diri sendiri. Jangan terus mengulang pikiran seperti, saya sudah tidak dibutuhkan, atau saya hanya merepotkan. Pikiran-pikiran itu perlahan mengikis harga diri. Gantilah dengan kalimat yang lebih lembut, seperti, saya sudah berjuang dengan baik, atau, saya tetap berharga meski keadaan berubah. Kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri sangat memengaruhi ketenangan batin. Di usia senja, menemukan kebahagiaan dari dalam diri adalah bentuk kemandirian emosional. Kita tetap menyayangi keluarga, tetap berharap hubungan yang hangat, tetapi hati kita tidak lagi kosong ketika perhatian belum datang. Karena kini kita tahu, kebahagiaan bukan sesuatu yang harus ditunggu, melainkan sesuatu yang bisa kita bangun pelan-pelan dari dalam jiwa kita sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu perasaan yang sering datang di usia senja, yaitu kesepian. Rumah yang dulu ramai oleh suara anak-anak kini terasa lebih sunyi. Pagi tidak lagi dipenuhi kesibukan menyiapkan kebutuhan keluarga. Sore hari terasa lebih panjang. Kesepian itu kadang hadir tanpa diundang, menyelinap pelan ketika kita sedang sendiri. Namun, apakah kesepian selalu berarti penderitaan? Tidak selalu. Kesepian bisa menjadi ruang yang menyesakan jika kita hanya mengisinya dengan penyesalan. Tetapi kesepian juga bisa menjadi ruang pertumbuhan jika kita mengisinya dengan kesadaran dan penerimaan. Di usia ini, kita memiliki kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam. Mengenang perjalanan hidup bukan untuk meratapi, tetapi untuk menghargai betapa kuatnya kita selama ini. Cobalah melihat kesunyian sebagai waktu istimewa yang dulu mungkin tidak pernah kita miliki. Dulu kita terlalu sibuk mengurus keluarga, bekerja, dan memenuhi kebutuhan orang lain. Sekarang, waktu itu kembali kepada kita. Kita bisa menggunakannya untuk memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, merenung, berdoa, membaca, atau melakukan hobi kecil yang membuat hati terasa hidup. Bapak dan Ibu, kesepian seringkali terasa berat karena kita menganggapnya sebagai tanda bahwa kita ditinggalkan. Padahal, bisa jadi ini adalah fase alami kehidupan. Anak-anak tumbuh, memiliki keluarga sendiri dan menjalani tanggung jawabnya. Bukan berarti mereka melupakan kita. Hidup memang bergerak maju, dan kita pun perlu bergerak maju bersama perubahan itu. Daripada menunggu rumah kembali ramai seperti dulu, mungkin kita bisa menciptakan suasana baru yang menenangkan. Menata ulang sudut rumah agar terasa segar, menanam bunga kecil di halaman, mengikuti kegiatan pengajian atau komunitas lansia, berbagi cerita dengan teman sebaya. Aktivitas-aktivitas sederhana ini mampu mengubah kesepian menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Di usia senja kita tidak bisa menghindari kesunyian sepenuhnya, tetapi kita bisa memilih bagaimana menyikapinya. Jika kesepian kita terima dengan hati yang lapang, ia berubah menjadi ruang yang damai. Ruang untuk bersyukur, untuk memperbaiki diri, dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dari ruang itulah kebahagiaan yang lebih matang dan lebih tenang mulai tumbuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, hubungan dengan anak dan keluarga tetaplah berharga.
Namun ada satu hal penting yang perlu kita pahami dengan hati yang tenang. Mencintai tidak harus berarti bergantung. Selama bertahun-tahun kita menjadi tempat bersandar bagi anak-anak. Kini, peran itu perlahan berubah. Mereka belajar berdiri sendiri. Dan kita pun perlu belajar berdiri dengan tenang, tanpa kehilangan rasa sayang. Hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang selalu dekat secara fisik, tetapi yang tetap hangat secara batin. Tidak setiap hari harus bertemu, tidak setiap waktu harus ditelepon. Kadang satu pesan sederhana, satu doa yang tulus, sudah cukup menjadi jembatan kasih sayang. Ketika kita tidak menuntut secara berlebihan, hubungan justru terasa lebih ringan dan lebih ikhlas. Bapak dan ibu bergantung secara emosional bisa membuat hati mudah goyah. Ketika perhatian datang, kita bahagia. Ketika tidak datang, kita kecewa. Pola seperti ini melelahkan. Padahal di usia 60 tahun ke atas kita membutuhkan ketenangan, bukan gejolak perasaan yang naik turun. Maka perlahan, kita belajar menyeimbangkan rasa cinta dengan kemandirian hati. Bukan berarti kita harus menutup diri atau berpura-pura kuat. Jika rindu, sampaikan dengan lembut. Jika ingin bertemu, katakan dengan tulus. Namun setelah itu, lepaskan dengan ikhlas. Jangan menyimpan kekecewaan ketika harapan tidak langsung terpenuhi. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Dan kasih sayang yang dewasa tidak memaksa. Paragraf 5. Bangunlah hubungan yang dipenuhi doa, bukan tuntutan. Setiap malam, sebut nama anak-anak dalam doa kita. Doakan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ketenangan hidup mereka. Dengan cara itu, hati kita tetap terhubung tanpa harus selalu hadir secara fisik. Doa adalah bentuk cinta yang paling kuat dan tidak pernah sia-sia. Di usia senja, kebahagiaan datang ketika kita mampu mencintai tanpa menggantungkan seluruh rasa pada orang lain. Kita tetap terbuka, tetap hangat, tetap penuh kasih. Namun hati kita berdiri kokoh, tidak mudah runtuh oleh kurangnya perhatian. Karena kini kita memahami, hubungan yang sehat bukanlah tentang seberapa sering diperhatikan, melainkan seberapa tulus kita mencintai dengan tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja ada satu hal yang sangat penting untuk kita jaga dengan lembut namun tegas, harga diri dan martabat. Setelah puluhan tahun menjalani berbagai peran dalam hidup, kita bukan lagi pribadi yang perlu membuktikan apa-apa kepada dunia. Kita telah melewati masa sulit, menanggung beban keluarga, dan memberikan yang terbaik yang kita mampu. Maka di usia ini, menjaga martabat adalah bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang itu. Kadang tanpa kita sadari, rasa ingin diperhatikan membuat kita terlalu sering meminta pengakuan. Kita ingin didengar, ingin dihargai, ingin dianggap penting. Itu sangat manusiawi. Namun ketika penghargaan dari luar tidak datang sesuai harapan, hati bisa terluka. Disinilah kita perlu menguatkan diri, bahwa nilai diri kita tidak berkurang hanya karena perhatian orang lain berkurang. Menjaga harga diri bukan berarti menjadi keras atau menjaga jarak dengan dingin. Bukan pula berarti menolak bantuan ketika benar-benar membutuhkan. Menjaga martabat adalah tentang bersikap tenang, tidak merendahkan diri sendiri, dan tidak memaksa orang lain untuk memperlakukan kita sesuai keinginan kita. Kita tetap lembut tetapi tidak rapuh. Bapak dan Ibu, seringkali kalimat yang melukai justru berasal dari pikiran kita sendiri. Saya sudah tua, sudah tidak berguna. Saya hanya beban. Kata-kata seperti ini perlahan meruntuhkan harga diri. Padahal usia bukanlah tanda ketidakbergunaan. Justru usia adalah tanda pengalaman, kebijaksanaan, dan kedalaman hidup yang tidak dimiliki semua orang. Jika suatu hari perhatian terasa berkurang, jangan langsung menyimpulkan bahwa kita tidak dihargai. Mungkin keadaan yang berubah, mungkin waktu yang terbatas, mungkin jarak yang memisahkan. Namun nilai diri kita tetap utuh. Kita tetap orang tua yang telah berjuang. Kita tetap pribadi yang pantas dihormati, meski tidak selalu dipuji. Di usia senja, martabat dijaga bukan dengan suara keras tetapi dengan sikap yang tenang. Kita berbicara dengan lembut, bersikap bijaksana dan tidak mudah tersinggung. Ketika hati kuat dan harga diri terjaga, kita tidak lagi menunggu perhatian untuk merasa berarti. Karena kita tahu, makna diri tidak bergantung pada siapa yang melihat, tetapi pada bagaimana kita menghargai diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semakin bertambah usia, semakin panjang pula daftar kenangan yang kita simpan. Ada kenangan manis yang membuat kita tersenyum,
Tetapi ada juga luka yang diam-diam masih tersimpan di sudut hati. Mungkin luka dari perkataan anak yang tidak sengaja menyakiti. Mungkin dari sikap saudara yang terasa kurang peduli. Atau mungkin dari masa lalu yang belum sepenuhnya kita relakan. Di usia senja, membawa luka terlalu lama hanya akan membuat langkah terasa berat. Memaafkan bukan berarti menganggap tidak ada kesalahan. Bukan pula berarti kita membenarkan perlakuan yang menyakitkan. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi memikul beban emosi yang sama setiap hari. Karena ketika kita terus mengingat dengan marah, yang lelah bukan orang lain, melainkan hati kita sendiri. Bapak dan Ibu, usia 60 tahun ke atas adalah masa untuk menikmati ketenangan. Jika hati masih dipenuhi amarah dan kekecewaan, bagaimana kita bisa menikmati sisa waktu dengan damai? Mungkin tidak mudah memaafkan dalam satu malam, tetapi kita bisa memulainya dengan niat kecil. Saya ingin hati saya lebih ringan. Seringkali, orang yang menyakiti kita pun tidak sepenuhnya menyadari dampaknya. Anak-anak mungkin berbicara dalam keadaan lelah. Saudara mungkin bersikap tanpa memahami perasaan kita. Dunia bergerak cepat, dan tidak semua orang peka seperti yang kita harapkan. Ketika kita mencoba melihat dari sudut pandang yang lebih luas, hati perlahan menjadi lebih lapang. Memaafkan juga berarti berdamai dengan masa lalu diri kita sendiri. Mungkin ada penyesalan sebagai orang tua. Mungkin ada keputusan yang dulu terasa tepat tetapi kini kita ragukan. Jangan terus menghukum diri. Kita semua membuat keputusan berdasarkan kemampuan dan pengetahuan saat itu. Kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa. Di usia senja, hati yang bersih adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Ketika kita memilih memaafkan, bukan berarti kita kalah, justru kita menang atas ego dan rasa sakit. Hati menjadi lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan doa terasa lebih khusyuk. Karena pada akhirnya, kedamaian bukan datang dari luar, tetapi dari kemampuan kita membersihkan hati dengan tulus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, waktu terasa berbeda. Jika dulu hari-hari terasa panjang karena begitu banyak yang harus dilakukan, kini waktu berjalan lebih hening. Pagi datang dengan tenang, sore berlalu tanpa tergesa. Di tahap kehidupan ini, kita mulai menyadari bahwa waktu bukan lagi tentang mengejar, melainkan tentang menghargai. Setiap hari yang diberikan adalah anugerah yang tidak semua orang dapatkan. Mensyukuri sisa waktu bukan berarti menghitung berapa lama lagi kita hidup. Bukan pula tentang merasa takut pada masa depan. Justru sebaliknya, ini tentang hadir sepenuhnya di hari ini. Menikmati secangkir teh tanpa tergesa, memperhatikan cahaya matahari yang masuk ke jendela, atau mendengarkan suara hujan dengan hati yang tenang. Hal-hal sederhana ini menjadi lebih bermakna ketika kita benar-benar sadar akan nilainya. Bapak dan Ibu, seringkali kita terlalu sibuk mengenang masa lalu atau mengkhawatirkan hari esok. Padahal kebahagiaan ada di saat ini. Masa lalu telah membentuk kita. Masa depan adalah rahasia Tuhan, tetapi hari ini adalah milik kita. Ketika kita belajar menikmati hari ini tanpa banyak keluhan, hati menjadi lebih ringan dan penuh syukur. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh mungkin tidak sekuat dulu. Tenaga mungkin cepat lelah. Namun justru disitulah kita belajar menerima dengan ikhlas. Kita tidak lagi memaksakan diri. Kita berjalan pelan, berbicara lembut, dan beristirahat ketika lelah. Penerimaan ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang. Cobalah setiap hari menemukan satu hal kecil yang bisa disyukuri. Mungkin kesehatan yang masih terjaga. Mungkin anak-anak yang meski sibuk tetap mengingat. Mungkin tetangga yang menyapa ramah. Atau sekadar kemampuan kita untuk masih bisa berdoa dengan khusyuk. Ketika hati terbiasa mencari hal baik, hidup terasa lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, usia senja bukanlah akhir dari kebahagiaan. Justru ini adalah masa yang paling jujur dan paling tenang jika kita menjalaninya dengan kesadaran. Jangan menunggu perhatian untuk merasa bahagia. Jangan menunggu keadaan sempurna untuk bersyukur. Karena ketika hati mampu mensyukuri hari ini, sisa waktu yang kita miliki akan terasa cukup, lapang, dan penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja mungkin kita mulai berpikir tentang apa yang akan kita tinggalkan. Bukan hanya soal harta atau benda, tetapi tentang kesan, nilai, dan kenangan. Anak cucu mungkin tidak selalu mengingat berapa banyak yang kita miliki, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana sikap kita. Apakah kita mudah marah atau penuh kesabaran?
Apakah kita sering mengeluh atau banyak bersyukur? Warisan sikap jauh lebih lama hidupnya daripada warisan materi. Tanpa kita sadari, anak-anak belajar dari cara kita menyikapi kehidupan. Ketika mereka melihat kita tetap tenang meski perhatian berkurang, mereka belajar tentang kedewasaan. Ketika mereka melihat kita tetap berdoa meski keadaan tidak selalu mudah, mereka belajar tentang keteguhan iman. Sikap kita hari ini adalah pelajaran diam yang akan mereka kenang di kemudian hari. Bapak dan Ibu, mungkin ada masa ketika kita ingin menunjukkan kekecewaan agar mereka peka. Namun jika kekecewaan itu terlalu sering ditunjukkan, yang tertinggal justru jarak. Sebaliknya, ketika kita memilih sikap yang bijaksana dan tidak berlebihan dalam menuntut, hubungan menjadi lebih hangat. Anak-anak akan merasa nyaman mendekat, bukan merasa tertekan. Warisan terbaik bukanlah rumah besar atau tabungan yang banyak, melainkan hati yang lapang. Ketika suatu hari anak-anak mengenang kita, biarlah yang mereka ingat adalah senyum kita, doa kita, dan ketenangan kita. Biarlah mereka berkata, "Orang tua kami mengajarkan kami tentang kesabaran dan keikhlasan. Usia senja memberi kita kesempatan untuk memperindah sikap. Jika dulu kita mudah tersinggung, kini kita belajar lebih tenang. Jika dulu kita sering cemas, kini kita lebih banyak berserah." Perubahan kecil dalam diri kita hari ini bisa menjadi jejak besar dalam ingatan anak cucu di masa depan. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, jangan menunggu perhatian untuk merasa berarti. Justru dengan sikap yang matang dan hati yang bersih, kita sedang meninggalkan warisan yang tak ternilai. Warisan ketenangan, warisan kebijaksanaan, dan warisan cinta yang tidak bersyarat. Dan itulah jejak terindah yang akan terus hidup, bahkan ketika waktu terus berjalan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampai di penghujung pembahasan ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Di usia senja, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus ditunggu. Ia bukan hadiah dari perhatian orang lain, bukan pula hasil dari keadaan yang selalu sempurna. Bahagia adalah keputusan hati. Keputusan untuk tetap bersyukur meski hari terasa sepi. Keputusan untuk tetap tersenyum meski perhatian tidak selalu datang. Kita sudah melewati perjalanan hidup yang panjang. Ada air mata yang pernah jatuh diam-diam. Ada pengorbanan yang mungkin tidak pernah diceritakan. Ada doa-doa yang kita panjatkan setiap malam demi anak dan keluarga. Semua itu bukanlah hal kecil. Itu adalah bukti bahwa kita adalah pribadi yang kuat. Maka jangan biarkan kurangnya perhatian membuat kita merasa tidak berarti. Bapak dan Ibu, hidup memang berubah, anak-anak tumbuh, kesibukan berganti, keadaan tidak lagi sama seperti dulu. Tetapi perubahan bukan berarti kehilangan makna. Justru di fase ini, kita diberi kesempatan untuk hidup lebih tenang, lebih sadar, dan lebih dekat dengan Tuhan. Kita tidak lagi diburu ambisi, tidak lagi dikejar target. Kita diberi ruang untuk menikmati sisa waktu dengan damai. Jika suatu hari hati terasa sepi, ingatlah bahwa kita masih memiliki banyak hal untuk disyukuri. Nafas yang masih berhembus, tubuh yang masih bisa bergerak, doa yang masih bisa terucap. Jangan biarkan pikiran berkata bahwa kita sendirian, karena Tuhan selalu dekat, bahkan ketika manusia terasa jauh. Dan kedekatan dengan Tuhan adalah sumber ketenangan yang tidak pernah mengecewakan. Mulai hari ini mari kita berhenti menunggu perhatian untuk merasa bahagia. Jika anak menelepon, syukuri. Jika belum, tetaplah tenang. Jika ada yang datang berkunjung, sambut dengan hangat. Jika tidak, isi hari dengan kegiatan yang membuat jiwa hidup. Bahagia bukan tentang siapa yang memperhatikan kita, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dengan penuh kasih. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, usia senja adalah masa yang mulia. Masa untuk merangkum kehidupan dengan hati yang lapang. Jangan biarkan kekecewaan menguasai hari-hari kita. Pilihlah damai, pilihlah syukur, pilihlah bahagia. Karena pada akhirnya, ketenangan hati adalah anugerah terindah yang bisa kita rasakan di usia ini. Dan kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri.